Kisah legenda Batu Menangis. Zaman dahulu di sebuah desa kecil di Kalimantan, hiduplah seorang janda tua bersama anak perempuannya yang cantik jelita. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang mengalir jernih, hiduplah seorang wanita tua bersama anak perempuannya yang sangat cantik. Desa itu tenang dan damai, dengan rumah-rumah kayu yang sederhana dan ladang-ladang hijau yang membentang luas. Penduduknya hidup rukun dan saling membantu, tetapi ada satu hal yang selalu menjadi perbincangan di antara mereka, keangkuhan gadis cantik itu. Gadis itu bernama Darmi. Ia memiliki wajah yang begitu menawan, dengan kulit sehalus sutra, mata bening bagai bintang, dan rambut panjang sehitam malam. Kecantikannya membuat banyak pemuda desa terpikat, tetapi sayang, hatinya tidak seindah wajahnya. Darmi dikenal sebagai gadis yang angkuh, pemalas, dan tidak pernah menghargai ibunya. Ia selalu ingin diperlakukan bak seorang putri, padahal keluarganya hanyalah rakyat biasa yang hidup dalam kesederhanaan. Ibunya adalah seorang janda yang bekerja keras demi memenuhi kebutuhan mereka. Setiap pagi, sang ibu pergi ke ladang, menanam padi, dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar. Namun, meskipun sudah bekerja sepanjang hari, hasilnya seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Darmi tidak pernah peduli dengan kesulitan ibunya. Ia hanya tahu meminta dan mengeluh jika keinginannya tidak terpenuhi. Suatu hari, gadis itu meminta ibunya membelikannya pakaian dan perhiasan yang indah. Suatu pagi, saat Darmi sedang bercermin, ia merasa tidak puas dengan pakaiannya yang sudah usang. Ia melihat bayangannya dan berpikir bahwa kecantikannya pantas dihiasi dengan pakaian yang lebih mewah. Dengan suara manja, ia memanggil ibunya yang sedang sibuk menumbuk padi di halaman rumah. "Ibu, aku ingin punya pakaian baru," kata Darmi sambil merengut. Sang ibu berhenti dari pekerjaannya dan menatap putrinya dengan lembut. "Anakku, pakaian kita masih cukup untuk dikenakan. Ibu belum punya uang untuk membeli yang baru." Darmi mengerutkan dahi dan melipat tangannya di dada. "Aku bosan memakai pakaian yang itu-itu saja. Aku ingin yang lebih indah, seperti yang dipakai anak-anak saudagar di pasar." Ibunya menghela napas panjang. Ia tahu betapa keras kepala anaknya. Dengan suara lirih, ia berkata, "Ibu akan berusaha, Nak. Tapi, kita tidak punya banyak uang." Darmi tidak peduli. Ia ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, dan jika ibunya tidak menurut, ia akan terus mengeluh. "Pokoknya aku mau. Aku tidak mau terlihat seperti gadis miskin." Melihat anaknya yang terus memaksa, sang ibu akhirnya mengangguk. "Baiklah, ibu akan bekerja lebih keras." Keesokan harinya, sang ibu bangun lebih awal dan pergi ke hutan untuk mencari kayu lebih banyak. Ia juga bekerja membantu tetangga dengan upah seadanya. Ia rela menahan lapar agar bisa menabung sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, setelah berminggu-minggu bekerja tanpa kenal lelah, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli pakaian yang diinginkan putrinya. Dengan penuh kebahagiaan, ia membeli kain terbaik yang bisa ia dapatkan dan menjahitnya sendiri dengan penuh cinta. Namun, ia tidak tahu bahwa pengorbanannya tidak akan pernah dihargai oleh Darmi. Setelah mendapatkan pakaian mewah, gadis itu mengajak ibunya pergi ke pasar. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Darmi berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, mengenakan pakaian baru yang dibelikan ibunya. Gaun itu berwarna biru laut dengan sulaman bunga di tepinya, kainnya lembut dan berkilauan saat terkena sinar matahari. Ia mematut diri di depan cermin kecil yang digantung di dinding rumah, membelai rambutnya yang panjang dan tersenyum puas. Sementara itu, ibunya berdiri di sudut ruangan, tersenyum lelah melihat putrinya bahagia. Meski tubuhnya terasa pegal akibat bekerja siang dan malam, ia merasa usahanya tidak sia-sia. "Ibu, aku ingin pergi ke pasar hari ini," kata Darmi tiba-tiba. "Aku ingin semua orang melihat betapa cantiknya aku dengan pakaian baru ini." Sang ibu mengangguk. "Baiklah, Nak, ibu akan menemanimu." Namun, ketika mereka hendak berangkat, Darmi tiba-tiba menghentikan langkahnya dan memandangi ibunya dari ujung kepala hingga kaki.
Pakaian ibunya lusuh dan sederhana, dengan kain yang sudah usang dan bertambal di beberapa bagian. Wajahnya yang penuh kasih terlihat lelah, tetapi masih bersinar dengan kelembutan. Darmi merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin ia yang kini tampak seperti seorang putri berjalan berdampingan dengan seorang wanita yang terlihat miskin. Orang-orang pasti akan mengira mereka ibu dan anak, dan itu membuatnya malu. Namun, sebelum berangkat, ia memberikan syarat yang aneh. Sang ibu harus berjalan jauh di belakangnya dan tidak boleh mengaku sebagai ibunya. "Ibu," kata Darmi pelan, matanya menghindari tatapan ibunya. "Aku ingin minta sesuatu." "Apa itu, Nak?" tanya ibunya lembut. "Ketika kita pergi ke pasar nanti, bisakah ibu berjalan jauh di belakangku?" Sang ibu mengernyitkan dahi, tidak mengerti maksud perkataan anaknya. "Kenapa, Nak?" Darmi menggigit bibirnya. "Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa ibu adalah ibuku." Sang ibu terdiam, hatinya mencelos mendengar kata-kata itu. "Kenapa begitu?" Darmi menghela napas panjang dan berusaha mencari alasan. Karena aku sudah berpakaian bagus seperti anak bangsawan. Kalau ibu berjalan di sampingku, orang-orang mungkin akan mengira aku sama miskinnya dengan ibu. Aku tidak mau orang-orang mengejekku." Sejenak, hanya ada keheningan di antara mereka. Sang ibu menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang menyayat hatinya. Anak yang telah ia besarkan dengan penuh kasih kini merasa malu memiliki ibu seperti dirinya. Namun, meskipun hatinya terluka, ia hanya tersenyum lemah dan mengangguk. "Baiklah, Nak, jika itu yang kau inginkan." Darmi tersenyum puas. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri. Sementara itu, sang ibu mengikuti dari belakang, berjalan perlahan dengan hati yang remuk. Saat melewati desa, beberapa orang melihat gadis itu dan bertanya, "Siapa wanita tua di belakangmu?" Darmi berjalan anggun melewati jalan setapak desa, kepalanya tegak, dagunya sedikit terangkat. Pakaian barunya berkilau di bawah sinar matahari pagi, membuatnya tampak seperti seorang putri di antara penduduk desa yang sederhana. Ia menikmati tatapan orang-orang yang kagum padanya, dan dalam hatinya, ia merasa seperti wanita tercantik di dunia. Di belakangnya, sang ibu berjalan perlahan, menjaga jarak seperti yang diminta putrinya. Langkahnya terlatih karena kelelahan, tetapi bukan tubuhnya yang paling terasa sakit, melainkan hatinya. Ia tahu putrinya malu padanya, tetapi ia tidak ingin mempermalukan Darmi di depan orang lain. Ketika mereka melewati sekumpulan ibu-ibu yang sedang menumbuk padi di pinggir jalan, salah satu dari mereka melihat Darmi dan berbisik kepada temannya, "Lihat, Darmi tampak cantik sekali hari ini." Tapi siapa wanita tua yang berjalan di belakangnya? Seorang pemuda yang kebetulan lewat juga penasaran. "Bukankah itu ibunya?" tanyanya polos. Mendengar itu, Darmi langsung merasa risih. Ia tidak ingin orang-orang menghubungkannya dengan ibunya yang miskin dan berpakaian lusuh. Ia berpikir cepat, lalu tersenyum kecil sebelum menjawab dengan suara datar, "Oh, dia hanyalah pembantuku." Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tidak menyangka anak yang ia besarkan dengan susah payah tega mengingkarinya di depan orang lain. Namun, ia tetap diam, menahan sakitnya seorang diri. Tak kuat menahan kesedihan, sang ibu berdoa dengan hati yang penuh luka. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi sepanjang jalan, pertanyaan yang sama terus muncul. Setiap kali seseorang bertanya siapa wanita tua di belakangnya, Darmi selalu memberikan jawaban yang sama, bahwa ibunya hanyalah seorang pembantu atau bahkan pengemis yang mengikutinya. Sang ibu tidak lagi bisa menahan air matanya. Ia merasa hatinya dicabik-cabik oleh kata-kata anaknya sendiri. Selama ini, ia telah memberikan segalanya untuk Darmi, tenaga, waktu, bahkan air mata, tetapi balasannya hanyalah penghinaan. Ketika mereka hampir sampai di pasar, sang ibu tidak sanggup lagi menahan sakit di hatinya. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap langit yang mulai mendung,
lalu berbisik pelan, "Ya Tuhan, jika benar dia bukan anakku, hukumlah dia." Suara doa itu lirih, tetapi penuh dengan kepedihan. Angin tiba-tiba berembus kencang, dan langit yang tadinya cerah mulai berubah kelam. Suara gemuruh terdengar di kejauhan, seolah langit ikut menangis bersama hati seorang ibu yang terluka. Gadis itu tiba-tiba merasa kakinya berat. Darmi melangkah dengan percaya diri menuju pasar, masih menikmati perhatian yang ia dapatkan. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya terasa berat, seolah ada beban besar yang menahannya untuk melangkah. Ia mencoba mengangkat kakinya, tetapi tidak bisa. Semakin ia berusaha berjalan, semakin terasa berat tubuhnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Apa yang terjadi? Pikirnya panik. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan aneh pada Darmi. Salah seorang wanita berteriak, "Lihat! Kakinya! Kakinya berubah menjadi batu." Darmi menunduk dan terkejut melihat kakinya yang perlahan berubah menjadi keras dan kelabu seperti batu. Ia menjerit ketakutan, "Ibu, tolong aku!" Sang ibu yang masih berdiri di belakangnya hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa doanya dikabulkan begitu cepat. Perlahan, tubuhnya terus membatu dari kaki hingga kepala. Darmi merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba menarik kakinya yang sudah berubah menjadi batu, tetapi tidak bisa. Perlahan, perubahan itu terus merambat ke tubuhnya, dari betis ke paha, dari tangan ke dada. "Ibu, aku menyesal. Tolong aku tidak mau menjadi batu." Tangisnya semakin histeris. Orang-orang di sekitar hanya bisa terpaku, menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan wajah ketakutan. Mereka tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, seorang gadis yang berubah menjadi batu tepat di depan mata mereka. Sang ibu mendekati putrinya, tetapi semuanya sudah terlambat. Wajah Darmi yang cantik perlahan mulai membatu, matanya yang tadi penuh dengan kesombongan kini hanya tersisa ketakutan dan penyesalan. Dengan jeritan terakhir yang terputus, seluruh tubuh Darmi akhirnya berubah menjadi batu sepenuhnya. Tidak ada lagi gadis sombong yang angkuh, yang tersisa hanyalah sebongkah batu yang masih terlihat seperti seorang gadis yang sedang menangis. Hujan mulai turun, membasahi batu itu, seolah langit pun turut menangisi nasib tragis Darmi. Sang ibu menangis melihat anaknya berubah menjadi batu. Sang ibu berdiri di depan batu yang dulunya adalah putrinya sendiri. Hujan mulai turun deras, menciptakan suara gemericik yang bercampur dengan isak tangisnya. Ia meraba permukaan batu itu dengan jemarinya yang kasar, masih berharap bahwa semua ini hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Anak yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang kini telah menjadi batu. Mata sang ibu berkaca-kaca, hatinya remuk redam. Meskipun Darmi telah menyakitinya dengan kata-kata yang kejam, ia tetaplah darah dagingnya. Tidak ada ibu yang sanggup melihat anaknya mengalami nasib seperti ini. Dengan suara lirih, ia berbisik di tengah tangisannya, "Anakku, seandainya kau tahu betapa besar cinta ibu kepadamu. Seandainya kau tak terlalu sombong, ibu selalu memaafkanmu." Orang-orang desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, beberapa dari mereka ikut menangis. Mereka sadar bahwa ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana seorang anak seharusnya menghormati dan mencintai orang tuanya. Hingga kini, batu itu masih ada di sebuah bukit di Kalimantan, dikenal sebagai Batu Menangis. Sejak hari itu, batu tempat Darmi berubah menjadi sebuah legenda di desa tersebut. Konon, setiap kali hujan turun, batu itu mengeluarkan tetesan air seperti air mata yang terus mengalir. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah tangisan penyesalan Darmi yang tidak akan pernah berhenti. Legenda Batu Menangis tersebar luas, menjadi pengingat bagi setiap anak agar tidak durhaka kepada orang tua mereka. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengajarkan bahwa kecantikan fisik tidak ada artinya jika hati penuh kesombongan dan keangkuhan. Di atas bukit tempat batu itu berada,
Angin selalu berembus lembut, seakan membawa bisikan penyesalan yang tak pernah bisa dihapuskan. Dan sang ibu, meskipun hatinya telah hancur, tetap mengenang anaknya dengan doa, berharap bahwa di kehidupan lain, Darmi bisa belajar arti cinta dan kasih sayang yang sebenarnya.